Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa pada program Sapaan Gembala GKI 5. Saya pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema mengalami luka batin. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita dengan tema ini saya pilih dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-36. Kejadian 37 ayat 12 sampai dengan 36 akan sama-sama kita baca mengikuti kitab audiovisual dari sabda.org berikut ini. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya, Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini. Sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkammu. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladang dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini?" Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing
lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati. Silakanlah Bapak periksa. Apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak?" Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam." Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, istilah luka batin adalah sebuah keadaan yang terdalam dari perasaan atau kejiwaan seseorang sebagai akibat adanya suatu tekanan yang terjadi secara luar biasa atau juga terjadi secara terus-menerus. Situasi ini membuat seseorang mengalami perasaan sakit. Ketika sakit, ada sebuah realita yang tidak menyenangkan. Dan itu kalau tidak disikapi, diatasi dengan baik, akan berdampak kepada masa depan. Romo Erwin MSF mengatakan bahwa luka batin yang mengenai emosi kita tidak terlihat, namun dapat dilihat dampaknya. Nah, pada umumnya orang-orang dengan luka batin itu akan terlihat dari sikap respon kesehariannya, terutama ketika berelasi dengan orang lain. Batin yang terluka akan menimbulkan kesedihan yang mendalam, perasaan tidak menentu. Luka batin pada sebagian orang bisa menimbulkan kemarahan, emosi yang tidak terkendali, kejengkelan, hidup tidak terarah, bahkan sesekali timbul keinginan untuk mengakhiri hidup karena merasa sudah tidak ada harapan, putus asa. Nah, bagi saudara, ada banyak faktor yang menyebabkan luka batin, tetapi secara umum, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita temukan yang menyebabkan seseorang mengalami luka batin. Yang pertama adalah peristiwa traumatis. Apa itu peristiwa traumatis? Peristiwa traumatis adalah peristiwa yang di dalamnya melibatkan pengalaman emosional yang sangat mengejutkan, mendadak, sehingga dampak dalam jiwa atau memiliki dampak terhadap jiwa seseorang. Misalnya, keluarga kita meninggal karena kecelakaan, atau meninggal mendadak, atau kena bencana alam, tsunami, tanah longsor yang tidak bisa dikendalikan, tidak diprediksi. Yang kedua adalah rasa bersalah. Luka batin karena rasa bersalah menimbulkan penyesalan, perasaan tertekan, malu, dan menghakimi diri sendiri yang sekali bisa muncul ketika sesuatu terjadi. Dan yang ketiga, luka batin bisa dialami seorang ketika dirinya mengalami penolakan, suatu keadaan di mana dia merasa tidak diinginkan atau tidak diharapkan kehadirannya, keberadaannya di suatu tempat. Luka batin yang disebabkan oleh penolakan ini bisa dikelompokkan dalam 4 masa, yaitu masa dalam kandungan, masa balita, masa remaja, bahkan masa ketika hidup berumah tangga.
Nah, kalau kita perhatikan dengan cermat tadi dalam pembacaan kita, apa yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf ketika dia mengunjungi saudara-saudaranya, diperintahkan oleh bapaknya Yakub untuk mengunjungi saudara-saudaranya yang ada di padang. Yusuf ditangkap, bajunya dilepas, dia dimasukkan ke dalam sumur. Bayangkan sumur ya, suatu keadaan yang sempit, yang jauh dari permukaan dataran, yang pengap. Dan yang menyebutkan adalah saudara-saudaranya sendiri, betapa dia sangat terluka. Bukan hanya secara fisiknya, mungkin dia kesakitan diterjunkan, tetapi dia kecewa kenapa saudara-saudaranya tega membuang dia ke dalam sumur. Tidak berselang lama, Yusuf ternyata dijual oleh saudaranya sendiri kepada saudagar yang lain, menjadi seorang budak. Dan ketika peristiwa itu terjadi, sebenarnya Ruben berusaha untuk menolong Yusuf. Ruben sang sulung itu berusaha untuk menolong Yusuf supaya dia bisa menyelamatkan Yusuf dari saudara-saudaranya, marah, jengkel karena apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga ini. Dan ketika peristiwa ini diketahui oleh Yakub bahwa Yusuf dilaporkan sudah dimakan binatang buas, Yakub sangat bersedih. Dan di ayat 34 tadi kita melihat Yakub bahkan akan bersedih, berkabung sampai masa kematiannya tiba. Sungguh sebuah peristiwa yang tidak diharapkan, tidak diinginkan, sehingga membuat dia merasa sungguh terguncang. Ini peristiwa traumatik yang dialami oleh Yakub, Yusuf, tetapi juga sebenarnya ada traumatik atau ada luka batin yang lain dari Ruben yang dia merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan Yusuf. Dan kalau kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara, kisah Yusuf ini ternyata bukan tanpa tujuan, atau maksud saya bukan tanpa hubungan satu dengan yang lain. Kalau kita perhatikan, ketika Yusuf dijual, akhirnya dia sampailah kepada Potifar. Nanti bacaan selanjutnya, yang membuat dia dipercaya karena kejujurannya, karena kebaikannya, sehingga dia dikasihi oleh Potifar sebagai budak yang diberikan kepercayaan. Namun suatu ketika Yusuf juga mengalami peristiwa yang lain, ketika dia berusaha menjadi orang yang baik, jujur, tidak mengkhianati bosnya, justru dia dijebloskan kepada penjara karena dia difitnah. Banyak perjalanan luka batin yang dialami Yusuf. Namun kita tahu ternyata itu semua merupakan rangkaian kehidupan yang berujung pada sebuah tujuan besar Allah. Bukan hanya untuk Yusuf, tetapi juga bagi keluarganya, bahkan bagi rencana Allah di tengah-tengah dunia, di mana dari keluarga Abraham, keluarga Ishak, keluarga Yakub, mereka akan menyembah kepada Allah dan Allah akan membuat bangsa ini menjadi besar. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita cermati dari firman Tuhan dengan tema hari ini? Bahwa realita pengalaman luka batin adalah pengalaman yang bisa dialami oleh siapapun, entah muda, entah tua, entah miskin, entah kaya. Tetapi pengalaman itu bisa menjadi sebuah hal yang baik tergantung bagaimana kita memaknai pengalaman-pengalaman itu untuk terus mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita tetap terus percaya kepada Tuhan, bahwa dalam rangkaian perjalanan kehidupan kita yang seringkali kita juga mengalami pengalaman terluka, tersakiti, kecewa. Ketika kita terus hidup dalam iman, ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan, suatu ketika kita akan melihat keindahan dari rencana Tuhan. Romo Erwin tadi juga mengatakan bahwa memang tidak semua luka itu yang menyakitkan itu jelek. Memang sakit, tetapi ketika kita bisa memaknai menjadi sebuah pengalaman yang positif untuk menjadi lebih waspada, untuk menjadi lebih dewasa. Ada sebuah asumsi yang mengatakan bahwa beberapa lama kita membiarkan luka batin tanpa upaya untuk menyembuhkan,
maka seberapa lama itu pula seseorang dengan luka batin juga dapat pulih. Artinya, kalau kita menyimpan luka batin selama 3 tahun, maka kita juga butuh 3 tahun untuk bisa menjadi pulih, benar-benar pulih dari luka batin. Pulihnya seperti apa? Pulihnya adalah bagaimana kita bisa berdamai dengan realita yang membuat kita terluka itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita menemukan makna atau hikmah di dalam peristiwa yang membuat kita luka itu untuk sebuah kebaikan bagi hidup kita, dan yang terpenting bagi rencana Tuhan dinyatakan melalui hidup kita. Oleh sebab itu, pada hari ini mari kita menyadari akan keberadaan kita. Mungkin masih ada luka batin di dalam hatimu, Bapak Ibu Saudara, entah kepada orang tuamu atau mungkin kepada anak, cucu, mantu, besan. Mari kita menyadari bahwa itu semua adalah juga realita yang harus kita terima. Berikan hati untuk bisa mengampuni, berikan hati untuk tetap mengasihi, karena disitulah engkau sedang hidup dalam rencana Tuhan. Dan pastilah engkau akan bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tegar, pribadi yang terus bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini kami kembali diingatkan melalui firman Tuhan tentang realita kehidupan di dunia ini, bahwa setiap orang bisa mengalami luka batin, baik karena peristiwa-peristiwa traumatik, karena mungkin penolakan, ataupun juga karena perasaan bersalah. Dan ketika itu semua terjadi, kami harus siap menerima itu sebagai sebuah realita dan juga bisa memaknai dengan iman sebagai bagian Tuhan memproses, membentuk setiap kami untuk tetap setia hidup dalam rencana Tuhan, menyatakan kasih Tuhan bagi dunia ini. Mampukan dan tolonglah kami Tuhan untuk terus hidup dalam rencana dan karya kasih-Mu. Kami berdoa agar semua yang saat ini sedang berjuang untuk sakit, untuk sembuh dari sakit COVID, biarlah Tuhan menolong agar mereka senantiasa segera boleh mendapatkan kemurahan Tuhan dan disembuhkan melalui upaya-upaya penanganan medis ataupun tindakan-tindakan treatment untuk penyembuhannya. Kami juga secara khusus mendoakan untuk situasi libur lebaran saat ini yang rawan akan penyebaran virus corona. Biarlah semua orang tetap memiliki kesadaran dan kewaspadaan untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada. Dan kami terus mendukung upaya pemerintah untuk menekan laju penyebaran ini. Biarlah semuanya boleh benar-benar bisa menjadi wujud bersama untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan sehat dalam mengatasi pandemi ini. Kami teringat Tuhan untuk anak-anak-Mu yang di bangku sekolah sedang menghadapi ujian akhir ataupun juga kenaikan kelas. Tuhan menolong agar mereka bisa mengerjakan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Dan bagi mereka yang sudah lulus dan mencari jenjang-jenjang berikutnya, berikan tekad, semangat, dan kekuatan untuk mereka juga boleh mengikuti setiap tahapan-tahapan itu, sehingga mereka juga boleh menemukan sekolah yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Berkati orang tua, keluarga, dan usaha pekerjaannya juga boleh Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami terus berdoa untuk gereja Tuhan dalam rangkaian Paskah, kenaikan, dan Pentakosta. Ada banyak event-event untuk kebaktian kenaikan pada tanggal 13 nanti. Tuhan tolong agar setiap persiapan-persiapan bisa dapat berjalan dengan baik dan nanti dapat selenggara ibadah yang memberkati umat Tuhan. Untuk rangkaian DMMP tanggal 17 sampai tanggal 22, Tuhan berkati para pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian terlibat, para petugas, pelayan firman, semuanya Tuhan berkati, peralatan perlengkapan agar melalui rangkaian doa DMMP ini nanti kami umat-Mu boleh mendapatkan kekuatan, mendapatkan penghiburan untuk terus melanjutkan kehidupan di tengah pandemi yang sulit ini. Juga dalam rangkaian itu ditutup dengan Pentakosta pada tanggal 23 nanti bisa senantiasa menjadi momen yang baik untuk kami tetap bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat Tuhan, mungkin di tengah segala keterbatasan, bahkan mungkin kekurangan hidup,
kami tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Seberapapun ungkapan syukur itu, biarlah tetap menjadi bagian yang baik bagi gereja Tuhan, boleh didukung umat-Mu dalam setiap rangkaian kebutuhan pelayanan. Oleh Tuhan berkati majelis jemaat yang mengelola persembahan itu, agar juga sebesar-besarnya digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, biarlah senantiasa Tuhan tetap menyatakan karya-Mu, kuasa-Mu bagi negeri dan bangsa kami, terutama di tengah ancaman keamanan di Papua, teroris yang terus juga masih berlangsung. Tuhan berikan hikmat bijaksana para pemimpin-pemimpin kami, dan kami mendoakan agar saudara-saudara kami di Papua juga tetap boleh mewujudkan keadaan damai yang tenang dan rukun. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan